Oke, malam kali ini kita akan membahas terkait Cakudatsuno Kaigo atau bantuan melepas dan memakai pakaian. Jadi, ada yang tahu tujuan dari melepas dan memakai pakaian di sini? Tujuan dari Cakudatsu itu apa? Ada yang tahu? Sensei, maaf ini kok kecil ya? Apa di akunya yang bermasalah? Coba digedein gitu, di zoom. Ya, udah Bisa? digedein. Ya, tujuan dari memakai dan melepas pakaian tersendiri itu yang pertama itu Seiketsuno Tamotsu gitu, menjaga kebersihan. Jadi selain dari melepas dan memakai pakaian tersendiri itu membuat tubuh itu tetap bersih dan mencegah bau gitu, serta mencegah berbagai penyakit seperti penyakit jamur. Terus yang kedua, tujuan dari Cakudatsu ini itu Kaiteki ni Seikatsu Surutame. Jadi agar lansia itu merasa nyaman. Nggak hanya lansia sih, kita pun sebagai wakamono ya, yang masih muda itu kalau misalkan kita nggak ganti baju kan nggak nyaman gitu. Sama dengan halnya dengan lansia, pakai pakaian itu nanti membuat tubuh itu merasa nyaman seperti itu. Terus yang terakhir, tujuan dari Kigairi ini adalah Jiritsu si Eng no Tame untuk mendukung kemandirian si pengguna. Kayak gitu. Oke, di sini ada gambar baju. Di sini ada sodeguri. Sodeguri itu kayak bagian lubang dari lengan yang ada di ketiak di sini tuh namanya sodeguri. Tuh. Oke. Terus si Ito Sensei bilang, Ryosano seikatsu bameng ya kono mini ojite tekisetsu ni sentaku shimasu. Jadi si kata Ito Sensei bilang ini pakaian yang sesuai dengan kondisi fisik ya akan meningkatkan seikatsu kayak meningkatkan kehidupan kayak gitu. Jadi pilihlah pakaian yang nyaman sesuai dengan kesukaan dan untuk meningkatkan kehidupan dari Ryosanya kayak gitu. Itu menurut itu Sensei. Terus ada beberapa pengertian dari Kigairu. Di sini ada Ifukuno Sozai atau bahan-bahan dari pakaian. Yang pertama ada momeng ya gaze wa kyushitsu se ya suki sei ni sugure angka kunado. Oh, angka kunado nanode hadagi ni teki siteiru. Jadi maksudnya adalah katun dan gaze, kasa, memiliki daya serap yang dimana dia itu merupakan sirkulasi udara yang baik serta harganya murah sehingga cocok untuk pakaian dalam kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian atau lansia itu memilih baju, usahakan yang terbuat dari momeng. Momeng itu kayak katun gitu. Terus sama gaze yang terbuat dari kasa. Karena kalau misalkan terbuat dari dua komponen ini, dia itu memiliki daya serap yang baik, serta harganya juga terjangkau, kayak gitu. Itu pengertian dari Ifukuno Sozai, bahan dari pakaian. Terus yang kedua ada Ifukuno Ketai, atau bentuk dari pakaiannya, atau model pakaian. Jadi kalau misalkan kita mau milihkan pakaian untuk Ryosa itu dicocokkan dengan kondisi si pasiennya. Kalau misalkan contohnya pasiennya itu neta kiri, misal pakaiannya seperti apa. Terus kalau misalkan pasiennya itu terkena rematik atau stroke gitu, pakaiannya seperti apa yang cocok. Itu harus disesuaikan. Oke, yang pertama di sini ada contoh dari Gaso. Gaso Shitamama no Chakudatsu no Kaijo de wa Mai Biraki no Uwagi ga Teki Shiteiru. Jadi bantuan memakai pakaian untuk pasien yang gaso kayak yang neta kiri itu yang paling baik itu menggunakan pakaian yang depannya itu terbuka, Mai Biraki. Karena kalau misalkan pakaian yang langsungan gitu, ditakutkan ketika kita memberikan bantuan
akan mengalami kesusahan ketika membuka pakaian tersebut. Maka dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang maibiraki, yang bagian depannya terbuka. Oke, bentar ya. Oke. Terus selanjutnya di sini ada Teiyubino, Koma Kanado Saga Muzuka Shiryo Saniwa, Maguneto Shiki no Botang o Susumeru. Jadi untuk pasien yang mengalami gerakan apa ya, gerakan kecil pada tangannya, dia itu mengalami kesusahan gerakan kecil kayak gitu pada tangannya, maka dianjurkan untuk menggunakan eh, botan yang terbuat dari magnet, kayak yang klik gitu tuh, yang terbuat dari magnet. Nah, untuk yang ini Dosaga Musukasi ini kayak pasien stroke atau pasien yang terkena artritis kayak rematik kayak gitu. Dia kan kesusahan untuk melakukan gerakan kecil kayak gitu. Maka untuk pasien-pasien seperti itu dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang depannya itu ada kancing yang terbuat dari magnetnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada kata mahino aru ryosa niwa shinsukusei no aru sozai de sodeguri no oki uagi o susumeru. Jadi kalau misalkan mahi, orang yang terkena mahi itu dianjurkan untuk memakai pakaian yang dimana bagian bagian lengannya itu besar. Nah, besar. Terus bahannya juga elastis. Karena apa? Meskipun dia itu terkena mahi ya, sebisa mungkin dia tetap melakukan yang namanya jiritsu ketika memakai pakaian. Karena apa? Kalau misalkan dikasih bahan yang tidak elastis ketika dia itu akan melakukan ganti baju, maka dia akan mengalami kesusahan. Kayak gitu. Hanya di sini dianjurkan memakai bahan yang elastis, gitu. Shinsukusei, elastis. Serta sodenya itu gede. Bagian lengannya itu besar, kayak gitu. Itu bentuk-bentuk dari model pakaian. Terus yang selanjutnya ada Ifukuno Chakuyo, pemakaian pakaian. Tujuan dari pemakaian pakaian di sini ada tiga. Yang pertama itu ada Seikatsu no Rizumo o Tamotsu tame ni Hiruto Yorude Ifuku o Kigaeru Yoni Suru. Jadi untuk meningkatkan atau menjaga ritme dari kehidupan itu, dianjurkan untuk mengganti pakaian antara siang dan malam. Kayak gitu. Jadi setiap hari itu diusahakan minimal mengganti pakaian 2 kali, yaitu malam dan siang kayak gitu. Untuk meningkatkan yang namanya ritme kehidupan. Terus yang selanjutnya di sini ada Hoong koka o takameru tame irui no aida ni usude no irui o kasanete kiru yoni susumeru. Jadi yang kedua ini untuk meningkatkan Hoong koka, efek dari kehangatan gitu ya, Hoong koka itu. Efek dari kehangatan, maka dianjurkan untuk memakai baju, di celah-celah bajunya itu memakai baju yang tipis, secara berlapis kayak gitu. Ada bayangan nggak? Kayak misal baju tipis, satu, terus ditumpuk lagi, kayak gitu tuh. Jadi untuk meningkatkan kehangatan dari si riosanya. Karena kalau riosa semakin tua umur kita gitu, maka untuk suhu tubuh si lansia tersebut tuh gampang dingin kayak gitu kan. Maka dianjurkan memakai yang namanya usute ini, usute no irui, pakaian yang tipis berlapis kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang terakhir, konyo shita bakari no hadagi wa ichido arate kara shiosuru. Jadi kalau misalkan ada baju yang baru dibeli itu diusahakan dicuci terlebih dahulu baru nanti dipakai. Karena apa? Takutnya kalau misalkan dia meskipun tergolong baru gitu, dia itu kan masih ada komponen-komponen dari pabriknya ya, ada zat-zat kimia gitu. Takutnya ketika langsung dipakai mengenai kulit jadi iritasi. Makanya dianjurkan Ichido Arate Kara Shiosuru.
cuci terlebih dahulu, baru dipakai. Ini nggak hanya berlaku pada lansia, kita juga sebagai manusia diusahakan sebelum memakai dicuci terlebih dahulu kayak gitu. Itu Ifukuno Chakuyo, pemakaian pakaian. Oke, satu lembar selesai. Nah, selanjutnya, selanjutnya di sini ada Chakudatsu atau melepas dan memakai pakaian. Ada Mahia Itamiga Aruba Aino Chakudatsu Hoho. Jadi adalah cara melepas dan memakai pakaian pada orang yang mengalami mahi dan ada rasa sakit ketika memakai pakaian. Gitu. Nah, prinsipnya di sini sebelum belajar terkait ini, saya tekankan di sini kalian harus paham kosakata ini, dakeng cakang. Ada yang tahu dakeng cakang? Apa udah mendengar dakeng cakang? Oke. Dakeng cakang itu merupakan dari kanjinya di sini dakeng datsu. Datsu kan melepas gitu. Keng sehat. Berarti melepas dari yang sehat. Catsu. Catsu ini kan memakai. Terus kangnya ini sakit kan. Dari kang soku gitu kan. Berarti memakai dari yang sakit. Nah, kesimpulannya singkatan dakeng cakang ini kalau dia itu melepas berarti dari yang sehat, kalau memakai dari yang sakit. Itu yang harus benar-benar kalian pahami karena kotoba ini sering keluar kayak gitu. Oke. Di sini ada Mai Birakino Uwagino Baai. Jadi kalau misalkan memakai pakaian yang modelnya itu Mai Biraki yang depannya terbuka. Oke. Dari kiru ya, cara memasang. Oke, kalau misalkan di sini dia itu setengah mahi, yang anggap aja yang yang kanan ini mahi ya, mati itu lumpuh. Yang ini yang kanan yang kiri itu yang sehat. Kalau misalkan memakai, usahakan makai dari yang sakit terlebih dahulu. Ya, di susu meru memakai dari yang bagian yang sakit terlebih dahulu. Kalau misalkan udah dipakai di bagian yang sakit ini, dilanjutkan ke Sugiwa Kengsoku O Kiru. Jadi memakai ke bagian yang sehat. Tuh, jadi kan gampang gitu. Kalau misalkan kebalik nanti, kalau semisalkan di awal memakainya dari yang sehat ke yang sakit, nanti akan mengalami kesusahan. Maka diusahakan memakai dari yang sakit terlebih dahulu, baru ke yang sehat. Baru jadi kayak gitu. Itu kalau misalkan memakai. Beda lagi kalau misalkan melepas. Kalau melepas itu dari Keng Soku O Nugu. Jadi lepaslah dari yang sehat terlebih dahulu. Baru ketika yang sehat udah terlepas, Mahigawa Kang Soku O Nugu. Jadi bukalah dari bagian yang sakit. Kayak gitu. Ini kebalikan dari Kiru ya. Makanya perlu ditekankan lagi, dakeng cakang ini benar-benar diapalin ya. Dakeng cakang to oboe maso. Kayak gitu. Oke. Kalau yang ini Kaburino Uwagino Baai. Kalau semisal ada lansia yang mengalami mahi, kata mahi, tapi dia itu pakai pakaian yang langsungan, yang Kaburino Wagi, kayak kaos misalnya gitu, yang langsungan kayak gini. Kalau kayak gitu, prinsipnya sama. Kalau misalkan memasang, bagian lengannya yang dipasangin itu bagian yang sakit. Nah, Mahigawa Kang Soku. Nah, dipakai gitu. Baru kalau misalkan lengan yang mahi ini udah dipakai gitu, baru langsung masuk ke Keng Soku O Kiru, bagian lengan yang sehat. Baru nanti ketika dua-duanya udah kepakai bagian lengannya, Atamao Tosu. Jadi diangkat ke bagian lehernya, langsung dimasukkan kayak gitu. Itu prinsip dari Kaburino Wagi. Jadi intinya saya tekankan lagi, ingat saja dakeng cakang, jangan sampai kebalik ya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini atau kecepatan?
Aman? Aman? Aman. Aman ya. Aman sih. Oke. Oke, selanjutnya ada Zubongno Cakudatsu. Bantuan ketika melepas dan memakai bagian zubong atau celana. Jadi semisal ini ada Ryosa yang mengalami kata mahi ya. Yang merah ini kata mahi, terus ada kaigosha. Terus di sini ada pengertian Jibung de kiruba aiwa mahi gawano asio kengsoku no daitai no ueni no sete zubong o tosuyoni unagasu. Jadi kalau misalkan meskipun dia itu mengalami mahi, tapi dia itu masih bisa sendiri gitu ya, masih bisa melakukan sendiri, maka yang perlu dibantu adalah agar sisi lumpuh yang ini, yang kaki yang di sini ini, yang Kang Soku no Asi, diletakkan di bagian atas kaki yang sehat. Ada gambaran nggak? Semisal dia itu lumpuh yang kanan, maka kita ngebantunya itu untuk menosete ke bagian kaki yang kiri itu. Jadi diangkat, diletakkan ke sini supaya dia apa? Supaya dia itu bisa memasukkan si zubongnya ini secara sendiri gitu. Itu yang perlu diperhatikan oleh Kaigo. Kak jangan lupa yang bagian ini, yang bagian sakit ini dinosete ke bagian yang sehat. Terus disuruh masukkan zubongnya sendiri kayak gitu. Itu kalau misalkan dia bisa melakukannya sendiri. Terus yang selanjutnya, Tachi agaruma ini zubong o hiza ue made ageru yoni unogasu. Jadi sebelum berdiri, maka bantu menaikkan celana sampai atas lutut. Ya. Hiza ue, berarti sampai sini. Tujuannya apa? Tujuannya agar mencegah jatuh. Yang dimana dia itu bisa mengurangi kehilangan keseimbangan. Kalau misalkan kita menaikkan zubongnya sampai ke sini gitu, dia kan tinggal bisa narik nanti ketika berdiri. Maka itu fungsinya untuk menaikkan ke bagian atas si lututnya. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya ketika udah berdiri nih, misal udah berdiri, maka kita sebagai perawat harus ada di Kangsoku Gawani Tate Zubong o Ageru Yoni Unogasu. Jadi kita sebagai perawat, kita harus berdiri di bagian Kangsoku atau Mahigawa ya. Kita berdiri di bagian yang Mahi. Supaya apa? Supaya untuk menjaga keseimbangan daripada lansianya. Kayak gitu. Terus kita itu mengangkat bagian zubongnya di bagian yang kaki mahinya ini. Karena meskipun dia itu mahi, dia itu masih mempunyai yang namanya Zhangzong Kino ini. Zhangzong Kino itu apa? Zhangzong Kino itu merupakan fungsi yang masih tersisa dari riosanya. Jadi kalau misalkan dia itu lumpuh, tapi dia itu masih punya kemampuan yang dia miliki. Makanya dulu itu kita pernah belajar tentang impawamento. Masih ingat apa impawamento? Ada yang masih ingat? Ibunya Cikara. Ya, jadi mengembalikan cikara yang pernah dimiliki si pasien. Makanya di sini juga ada kata-kata Zhangzong Kino o Katsuyo. Kita memanfaatkan fungsi dari yang tersisa dari pasiennya kayak gitu. Terus sama di sini ketika kita melakukan pemakaian atau pelepasan sumong, kita menggunakan prinsip dakeng cakang. Atau melepas dari yang sehat, memasang dari yang sakit dek, kaijo suruh kayak gitu. Oke, selanjutnya bedo uede no cakudatsu, memakai pakaian atau membantu memakai pakaian di atas tempat tidur. Jadi yang pertama, ketika kita itu membantukan atau memberikan bantuan kepada lansia yang ada di tempat tidur, maka yang perlu diperhatikan adalah Rosutsu bubung o saisogeng ni surunadono hairio suru. Jadi kita pertimbangkan, apa yang kita pertimbangkan? Yaitu meminimalisir Rosutsubung. Rosutsubung itu adalah bagian yang terbuka.
Tapi kalau misalkan kita mau buka bagian bajunya itu, kita minimalisir bagian yang terbuka, jangan langsung dibuka semuanya. Kayak gitu. Makanya ini fungsinya untuk apa? Untuk menjaga privasi si klien sama supaya dia tuh nggak kedinginan gitu. Jadi dibukanya sedikit demi sedikit. Ingat, Rosut Subung O Saisogeng meminimalisir area yang terbuka. Oke. Terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemakaian atau pelepasan baju di atas tempat tidur, yaitu yang pertama adalah Kaigo Fukushi Soku wa Ryoshano Ken Soku ni Tatsu. Jadi si Kaigosha itu berdiri di bagian yang sehat. Ya, bagian yang sehat. Terus ketika melepas, Kengsoku o magi mahigawa de nugu. Jadi ketika melepas itu, melepaslah dari bagian yang sehat ke yang sakit. Ya, Kengsoku ke Kangsoku. Ketika melepas. Terus, kalau misalkan memakai ya kiru, itu mahigawa ke Kangsoku. Jadi yang mahi ke yang sehat. Tuh, jangan sampai kebalik ya, karena di ujian kadang keluar istilah ini. Makanya saya tekankan tadi jakeng cakang. Oke, yang selanjutnya ada sodeo nugu tokiwa kata hiji teno jungde okonau. Jadi ketika melepas bagian sode, bagian lengannya ini, itu ada urutannya. Urutannya adalah ketika melepas maka lepaslah dari bagian kata, bagian bahu. Terus kalau misalkan bagian bahu udah kebuka, ke bagian hiji, bagian lengannya. Ya, di sini. Baru ke T, ke tangannya. Baru nanti dilepas, kayak gitu. Jadi ingat urutannya dari kata hiji ke T, ketiga ini. Terus, Reosano Sekichuto Atarashi Sing Ino Senui no Bubung o Awaseru. Jadi kalau misalkan dia itu netakiri ya, ketika kita mau memakaikan pakaian ke ryosa, usahakan kita itu meluruskan antara sekicu sama ini senui. Senui bubung itu adalah bagian garis tengah pakaian. Kayak gini nih. Ya. Ini namanya senui bubung, bagian garis tengah dari pakaian. Diluruskan sama sekicu. Sekicu ini apa? Tulang belakang ini. Jadi kita luruskan sama ini supaya apa? Supaya menjaga kenyamanan. Kalau misalkan mencong-mencong gitu, ditakutkan riosanya itu tidak nyaman gitu pada bajunya. Maka usahakan awaseru ya, senuinya ini sama sekicunya kayak gitu. Tuh. Terus yang terakhir ada wasiki sing inoba aiwa migi mae migoro no ue ni hidari mae migoro o kasaneru. Jadi kalau misalkan ada yang memakai pakaian khas Jepang, pakaian khas Jepang itu kan kayak yukata gitu, yukata yang bagian depannya itu terbuka terus diikat pakai tali tuh, yukata. Maka jangan kebalik, yang bagian migimai migoronya ini bagian dari dari tali yang kanan itu ada di atas. Terus tali yang kiri itu, yang apa? Yang kain yang kiri itu ada di bawah. Kayak gitu. Jadi jangan kebalik. Kalau misalkan kebalik nanti takutnya dianggap meninggal. Karena budaya di Jepang itu ketika ini ada di bawah, yang kiri ada di bawah, bagian apa bajunya ada di bawah, yang kiri ada di atas, yang kiri ini biasanya dilambangkan seperti orang meninggal. Kayak gitu. Jadi yang atas, yang kanan. Gitu ya. Itu kalau misalkan memakai pakaian. Oke, di bagian Cakudatsu ada yang mau ditanyakan? Aman? Apa mau bertanya Sensei, Ya, eh,
apa eh, kalau yang kalau ngebantuin pasang celana, Mm-mm. si Kaigonya berdiri di sisi sakit. Mm-mm. Kalau pas yang tertiduran, si Kaigonya berdiri di sehat gitu. Kalau yang tiduran, ya, jadi ketika yang membantu yang sehat, jadi si kaigosanya itu berdiri di bagian yang sehat. Ya, Ryosano Kengsoku. Jadi dia tuh berdiri di bagian yang sehat daripada pasiennya, kayak gitu. Itu berdiri di bagian yang sehatnya. Berbeda sama ketika berdiri. Kalau misalkan berdiri itu diusahakan berdiri di bagian yang mahi. Karena apa? Ketika berdiri ditakutkan dia itu kehilangan keseimbangan gitu. Karena kalau dia itu mahi, ya misal yang kanannya ini mahi, terus disuruh berdiri, biasanya kan Cikara Amarinai gitu kan. Cikaranya nggak ada gitu. Maka diusahakan kita berdiri di bagian yang sakit. Supaya ketika ada kemungkinan dia jatuh, kita bisa mengsasairu gitu, menopangnya kayak gitu. Makanya kita harus berada di bagian yang sakit. Kalau duduk juga sama buat ya di Saki. Ya, kalau duduk pun sama. Ah, terima kasih. Oke, Terima kasih. ada lagi? Gak ada. Cepetan nggak? Aman? Aman sih. Ya, aman ya. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke Idono Kaigo. Jadi, bantuan saat berpindah dan bergerak. Oke. Di sini ada Tachi Agaru. Tachi Agari. Tahu berdiri dari posisi duduk gitu. Nah, ketika si Ryosa akan berdiri dari posisi duduk, maka yang harus diperhatikan di sini adalah Asino Ura Zeng Taiga Yukani Suite Iru. Jadi pastikan apakah bagian telapak dari kakinya ini menyentuh semuanya gitu kan ke lantai. Kalau misalkan kita nggak memastikan, takutnya tuh dia tuh ngejinjit, cuman bagian jempolnya atau jari jempolnya ini yang jari kakinya yang napak ke lantai. Makanya harus dipastikan si bagian keseluruhan dari kakinya ini napak ke lantai atau enggak kayak gitu. Terus, ketika udah dipastikan nih, oh udah napak semua gitu. Maka yang selanjutnya adalah asameni suaru. Jadi duduknya itu harus dangkal. Supaya apa? Kalau misalkan duduk dari si pasiennya ini terlalu fukaku gitu, terlalu dalam, ketika berdiri, maka cikara yang dihasilkan itu nggak cukup untuk berdiri. Kayak gitu. Maka dianjurkan untuk asameni suaru. Duduknya dangkal. Terus, yang selanjutnya, ketinggian dari kursinya ini, zenggonya, ya, ketinggian dari kursinya ini adalah sekitar 40 cm ketinggiannya. Nah, kalau misalkan udah dikakunin semua, baru dikoe kake zengkeinya. Zengkeinya itu posisi dari badannya. Oke ya. Oke, yang pertama itu ada asio hiku. Jadi kakinya itu agak ditarik ke belakang. Yang awalnya ada dia tuh di sini, kakinya itu agak ditarik ke belakang. Tuh. Terus zenke siseo toru. Jadi mengambil posisi condong ke depan. Zenke sise itu kayak condong ke depan kayak gitu. Nah, ketika nanti dia tuh condong ke depan dan ada cikara yang akan dimasukkan, maka dia itu si cikaranya itu akan cukup kayak gitu. Kalau misalkan dia itu duduknya tegap kayak gini, nggak akan bisa berdiri. Kita juga nggak akan bisa berdiri kalau misalkan posisinya tegap kayak gini. Maka dianjurkan untuk Zenke Sise ini. Oke, baru nanti disuruh berdiri. Hai, tatemasho gitu. Nah, berdiri. Gini. Sama, kalau misalkan kita tuh ngebantu berdiri kayak gini ya, posisinya ada di Mahigawa kitanya. Ada di sininya. Dan posisinya berdiri. Kayak gitu. Itu kalau misalkan dari Tachi Agaru. Dari duduk ke berdiri. Nah,
Sekarang kalau misalkan dia itu duduk di kayak apa ya di kursi kayak gitulah, terus akan dibantu gitu. Ini kan yang bisa mandiri gitu. Kalau ini yang membutuhkan bantuan misal. Jadi yang pertama yang harus dikekunin sama dari takasannya. Sehinggonya itu sekitar 40 cm dari lutut. Nah, ketinggian dari bednya itu 40 cm. Makanya di shisetsu itu kebanyakan kursi itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Biasanya kalau misalkan diukur itu pun bakalan 40 cm kayak gitu. Oke, yang harus diperhatikan ketika akan membantu berdiri untuk ryosa yang mengalami mahi, maka kaigo shawa mahigawa yori kaijo suru. Jadi si kaigosanya itu membantu dari yang sakit, yang mahi. Terus mahigawa no daitai buni teo atete. Jadi te si kaigosanya itu diletakkan di daitaibu. Daitaibu itu di bagian pahanya. Jadi tangan kita itu diletakkan di bagian yang sakit gitu, di paha yang sakit. Terus tachi agari o hojo suru. Jadi kita memberikan bantuan sampai dia itu berdiri gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita itu meletakkan tangan kita di sini, kita bisa menopang gitu kan. Kalau misalkan nggak ada T di sini, nggak ada tangan di sini gitu, takutnya ketika berdiri si bagian kaki yang mahi ini dia itu kayak ngelonjor, ngelonjor itu apa ya? Kayak bergerak gitu, bergerak ke depan gitu. Maka ditopang di sini, terus tangan kita di sini, baru nanti di koe kake itachi maso gitu. Baru dia tuh bisa berdiri kayak gitu. Itu prinsipnya. Ketika akan melakukan bantuan berdiri. Oke. Terus yang selanjutnya di sini ada tangkasi tangkasi sogu. Tangkasi sogu itu adalah alat penyangga kaki pendek. Ada yang di sisi satunya pakai ini, tangkasi sogu. Pasien yang pakai alat ini Ada sih. Ada. ada ya. Nah, tangkasi sogu ini tahu nggak fungsinya itu untuk pasien yang mengalami apa? Menurut kalian? Mahi. Mahi. Ya. Terus apalagi? Sogai. Shogai. Ya. Disabilitas. Terus pasien patah Kebetulan. patah patah tulang. Kebetulan. Ya. Nah, jadi alat ini alat yang digunakan untuk pasien yang mengalami hal-hal yang kalian sebut kayak mahi, terus disabilitas, sogai, terus ada nokosoku. Nokosoku itu pasien yang mengalami stroke. Nanti bakal belajar nokosoku lebih dalam lagi di bagian karadano shikumi, kokoroto karadano shikumi di situ. Jadi orang-orang yang mengalami penyakit itu biasanya menggunakan tangkasi sogu ini. Tuh. Untuk apa? Untuk menyanggah kaki yang sakit kayak gitu. Tuh tangkasi sogu. Terus yang kedua ada Hokoshi Eng Yogu. Kalau Hokoshi Eng Yogu ini adalah alat bantu berjalan. Nah, di sini ada banyak macamnya. Ada te, tejiswe kayak apa tongkat berbentuk T gitu. Nah, biasanya kalau ini digunakan orang yang masih kuat berjalan gitu, masih stabil, masih angke ketika berjalan TSW ini. Terus ada Tateng Sue. Tateng Sue sini. Ada yang kakinya 4 gitu, Tateng Sue namanya. Kalau ini biasanya digunakan untuk orang yang kestabilannya itu agak menurun. Jadi kalau misalkan dibandingkan sama ini Teji Sue ini masih lebih stabil Teji Sue ini ketimbang Tateng Sue kayak gitu. Dan ada banyak lagi alat-alatnya kayak gini. Cuman untuk di Hokoshi Eng Yogu ini yang perlu ditekankan, yang perlu diingat ya daripada ini yang banyak ini, dua alat ini yang perlu diingat karena ini sering banget keluar di ujian. Oke, alat yang pertama ada namanya Rofusuto Ranggu Kurachi atau
Zeng Zeng de Kotei Gata Sue namanya. Rofu Suto Ranggo Kuraci. Alat Rofu Suto Ranggo Kuraci ini digunakan untuk orang yang mengalami Haakurio kuno Yoai Hito. Jadi kayak orang yang mengalami kekuatan menggenggamnya itu melemah. Kayak contohnya kayak tadi kayak apa bagian T-nya itu kayak tremor atau kayak gimana gitu tuh. Pokok intinya kalau misalkan ditanya tentang Rofusu Toranggu Kuraci ini, jawabannya adalah Haaku Ryokuno Yowai Hito. Itu cocok untuk orang ini kayak gitu. Terus dari settingnya ya, settingnya dari H eh, ini Harinota Takasawa Daitenshi Buni Awaseru. Jadi untuk ketinggian dari ininya, dari pegangannya ini adalah setinggi daitengnya, daiteng sibu. Daiteng sibu itu sampai pangkal pahanya, dicocokkan ketinggiannya. Tuh, itu untuk yang Rofusuto Ranggu Kuraci. Terus yang kedua ada Furotohomu Kuraci. Nah, Furotohomu Kuraci. Nah, kalau yang Furotohomu Kuraci ini cocok untuk pasien yang mengalami Kangsetsu Ryomachi no Ryosanado Teyubi Te Kangsetsu ni Suyoi Fuka Fuka o Kakerarenai Hito nado ni Teki Shite Iru. Jadi untuk Furoto Homokurachi ini cocok untuk orang yang mengalami rematik ya, reumatik. Kayak rematik pada persendiannya. Kayak gitu. Atau orang yang tidak bisa memberikan tekanan kuat pada jarinya. Ya, Fuka ini Tekang Setsune Suyoi Fuka. Jadi dia itu tidak bisa memberikan tekanan kuat pada jari dan pergelangan tangannya. Itu biasanya orang yang cocok menggunakan alat ini. Jadi perlu diingat-ingat, kalau misalkan yang ditanya adalah Furoto Homo Kurachi itu untuk orang yang seperti apa, maka jawabannya adalah Kang Setsu Reumachi. Tapi kalau misalkan yang ditanya adalah Furosutorango Kurachi, itu adalah jawabannya adalah Haaku Ryokuno Yowai Hito. Ya, ingat-ingat, ditekankan. Kalau yang lain ini cukup tahu aja nggak mungkin keluar, jarang banget keluar. Yang ini, yang dua alat ini yang biasanya sering keluar. Itu di bagian Hoko Sieng Yogo. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke Hoko Sieng, bantuan berjalan. Jadi di bantuan berjalan itu ada caranya. Yang pertama itu dari alatnya yang harus di Kangsatsu, diinspeksi terlebih dahulu gitu sebelum memberikan bantuan berjalan. Oke, yang pertama itu ada Sueno Takasa, ketinggian dari suenya. Ya. Jadi ketinggian dari suenya itu biasanya kebanyakan sampai Daiteng Sibu, sampai paha, pangkal paha di sini. Terus membentuk sudut sikunya, membentuk sudut 30 derajat. Ya. Jadi sikunya ini diusahakan membentuk 30 derajat. Dan juga antara sue ke kakinya ini jaraknya itu sekitar 15 cm. Supaya apa? Supaya angte, supaya stabil ketika dia berjalan. Kayak gitu ya. Itu untuk ketinggian dari suenya. Terus ketika kita ingin membantu melakukan bantuan berjalan, di sini ada caranya. Yang pertama itu ada Sandosa Hoko. Sandosa Hoko itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kita melakukan bantuan menggunakan teori Sandosa Hoko ini, yaitu yang pertama itu adalah sue terlebih dahulu. Misal posisinya tegap nih, terus kita mau mengkowe kakek, mau berjalan gitu. Jadi yang digerakkan pertama kali adalah sue-nya terlebih dahulu, sue gitu. Terus habis sue digerakkan, maka mahi gawano asi. Jadi asi yang sakit digerakkan. Terus yang selanjutnya adalah Keng Sokuno Asi. Baru kaki yang sehat kayak gitu. Itu Sandosa Hoko. Terus selain Sandosa Hoko ini ada Nidosa Hoko.
Kalau Nido Sahoko ini, jadi ketika kita akan melakukan awal perlangkahan gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah suwe plus kaki yang sakit kayak gitu. Jadi dibarengin antara suwe dan kaki yang sakit. Suwe kaki yang sakit baru yang sehat gitu. Terserah mau pakai yang Sandosa Hoko atau Nidosa Hoko kayak gitu. Ingat-ingat kalau misalkan yang eh, Sandosa suwe terus kaki yang sakit, kaki yang sehat. Kalau Nidosa Hoko suwe plus kaki yang sakit baru kaki yang sehat. Kayaknya udah ada yang pernah ikut Jitsu Musakensu nggak? Ada yang udah selesai nggak Jitsu Musakensu? Biasanya diajarin ini. Udah. Udah selesai. Ya, Udah, ya, Sensei. ya. Nanti di ujian biasanya keluar. Kayak gitu. Ingat-ingat aja. Terus Hoko Kaigo. Jadi bantuan berjalannya adalah si Kaigo Sawa Mahigawa Mahi Soku Hok Koho Yori Kaijo Suru. Jadi si perawatnya itu berada di bagian belakang agak ke samping. Bagian samping agak ke belakang kayak gitu. Supaya apa? Supaya menjaga kestabilannya ini. Kalau misalkan kita lurus dengan si pasiennya ini, ditakutkan dia itu kesandung gitu kan. Makanya kita itu harus berada di koho, samping agak ke belakang. Kayak gitu. Itu kalau misalkan kita melakukan bantuan berjalan. Terus yang selanjutnya ada nobori, dansa nobori. Jadi kalau misalkan kita melakukan bantuan ketika naik tangga. Yang pertama adalah Kaigosawa Mahi Soku Koho Yori Kaigo Suru. Jadi tetap kita harus berada di samping agak ke belakang dari yang sakit. Gitu ya. Oke, kita mulai dari Sue terlebih dahulu melangkah. Sue, terus Kengsoku no Asi, baru kaki yang sehat gitu. Terus ketika udah baru masuk ke kaki yang sakit. Gitu. Intinya Sue, kaki yang sehat, kaki yang sakit. Kalau naik tangga. Kalau misalkan mau turun tangga dan ori, oriru gitu, turun tangga, maka si kitanya, kaigosanya itu ada di bagian samping depan. Ya, samping depan berarti di sini nih, samping depannya. Kebalikan dari nobori. Kalau turun, dia tuh kita berada di samping depan. Nah, ketika turun, pertama-tama itu adalah sueknya. Suek, baru suek udah ke kangsoku asi, kaki yang sakit, baru ke kengsoku asi, ke kaki yang sehat. Kayak gitu. Kebalikannya ya, ketika turun sama naik. Oke. Terus kalau misalkan nih, dansa koeru no kaijo. Jadi kalau misalkan kita melakukan bantuan ketika akan melewati yang namanya undakan. Misal ada penghalang di sini. Nah, yang pertama itu di kue kaki terlebih dahulu. Nah, si suenya disuruh majuin ya. Sue, terus ke kaki yang Kang Soku, Mahigawa, Mahigawa, baru ke kaki yang sehat. Terus si Kaigosanya ada di bagian belakang, samping agak ke belakang. Terus Matai da Atowa Rio Asio Soroete Merau. Jadi ketika udah melewatin si undakannya ini, usahakan kakinya itu lurus sejajar. Ya, Rio Asinya. Gitu. Itu bantuan ketika melewati undakan. Oke, selanjutnya di sini ada Ijono Kaijo, ada Kurumaisu. Di sini cukup sekilas tahu aja ya gambar Kurumaisu gitu, bagian-bagian yang mana gitu. Cukup yang merah-merah ini kalian hafalin namanya apa gitu. Kayak bureki, rem, terus ada handorimu, ya rem tangan, tipping gugureba yang ada di sini ini, yang pijakan kaki. Terus ada ini Regu Sapoto.
menghalang kaki supaya nggak jatuh. Terus amu sapoto bagian pegangan tangan sama baku resuto. Ya, ya apa ya? Sandarannya gitu. Ini yang harus dihafalkan yang merah-merah aja cukup tahu di sini. Terus ada foto sapoto juga ya. Oke. Terus ketika kita akan melakukan perpindahan gitu, membantu perpindahan kuruma isu gitu, kuruma isu no ijo, maka yang harus diperhatikan adalah dari ketinggian bednya. Bed dono takasa 40 cm zenggo. Jadi ketinggiannya itu sekitar 40 cm. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Terus kuruma isunya ini diletakkan di bagian yang sehat. Supaya apa? Supaya dia itu berpindah, dia itu ada cikara yang dihasilkan. Kalau misalkan diletakkan di bagian kangsoku, ditakutkan ketika pengen berpindah, dia itu karena di sininya amari cikara ganai gitu, jatuh, jadi tento gitu. Maka untuk kuruma isu diletakkan di bagian yang sehat. Sama juga ketika mau memindahkan pasien ke mobil dari kursi roda. Jadi kaki yang sehat ini berada di pintu mobilnya, baru nanti dipindahkan kayak gitu. Itu kalau misalkan mau pindahkan ke mobil. Oke. Terus selanjutnya di sini ada eh, Jiritsude no Ijo-o Sapoto Suru. Jadi mendukung perpindahan secara mandiri. Ya. Jadi kalau misalkan ada pasien itu dia itu masih bisa jiritsu gitu, masih bisa mandiri, ketika pindah dari bed ke kursi roda, maka yang kita perlu perhatikan adalah yang pertama harus mimamori. Yang kedua ada bedoo kuruma isuno zameng yori sukoshi takakusuru. Jadi usahakan tinggi bednya ini ya, tinggi bednya sama tinggi dari tempat duduk kuruma isunya itu sedikit lebih tinggi. Nah, sedikit lebih tinggi. Jadi lebih tinggi bednya ini daripada zamengnya, zameng si kuruma isunya. Terus ketika sudah disetting seperti ini, maka yang selanjutnya itu kita membantu supaya pasien itu menggunakan yang namanya Suraidinggu Bodo Nado o Katsuyo Suruto Rakuni Ido Dekiru. Jadi kita itu memberikan yang namanya Suraidinggo Bodo ini supaya perpindahannya itu lebih nyaman kayak gitu, lebih raku lagi. Ya, Suraidinggo Bodo namanya. Makanya kita itu harus memperhatikan ketinggian daripada bednya gitu, supaya ada gaya gravitasi di sini. Nanti kan jadinya licin gitu. Jadi bisa pindah dengan raku kayak gitu. Itu kalau misalkan dia itu jiritsu mandiri. Terus yang selanjutnya di sini ada Ichibu Kaijode Ijo Sapoto Suru. Jadi kalau misalkan kita memberikan dukungan bantuan Ichibu Kaijo setengah bantuan gitu. Jadi kalau misalkan kita memberikan setengah bantuan maka kita harus berada di posisi yang sakit supaya untuk memberikan cikara tambahan gitu kan. Baru nanti dia tuh disuruh pindah ke rumah isunya kayak gitu. Itu kalau Ichibu Kaijo. Terus kalau yang selanjutnya ada Zenkaijo de Ijo o Sapoto Suru. Jadi melakukan bantuan Zenkaijo, bantuan total. Nah, di sini ketika kita akan memberikan bantuan total, hal yang perlu diperhatikan adalah Chusin o jika sukeru. Jadi kita harus dekat sama objek yang akan kita bantu gitu. Jangan jauh. Karena kalau misalkan jauh, yang ditakutkan adalah kosinya kita ini kena gitu. Makanya dianjurkan Chusin o jika sukeru. Kita mendekatkan antara objek yang akan kita bantu supaya kosinya kita aman. Baru nanti kita pindah kayak gitu. Itu kalau misalkan Zenkaijo. Jadi tujuan dari Zenkaijo di sini juga supaya ya supaya kitanya aman juga ketika berpindah gitu, membantu pindahan. Kita nggak hanya memperhatikan keselamatan si
pasiennya, tapi kita harus memperhatikan keselamatan kita sendiri. Percuma kita kalau misalkan memperhatikan keselamatan si pasiennya saja, tapi nggak memperhatikan keselamatan kita, ya percuma kerja gitu. Ntar pulang-pulang ke Indonesia sakit pinggang, atau ada ini perubahan bentuk dari tulang belakangnya atau kayak gimana gitu. Makanya biasanya di Shisetsu kita itu diadakan yang namanya Yotsu Kensa, pemeriksaan pinggang kayak gitu. Untuk dicek bentuk pinggangnya atau mengalami sakit pinggang atau kayak gimana kayak gitu. Itu kalau Zenkaijo. Terus yang selanjutnya ada Idoyo Rifuto, Katsuyoshite Ijoo Sapoto Suru. Jadi yang selanjutnya memberikan bantuan untuk orang yang menggunakan Idori Futo. Idori Futo ini merupakan bantuan kepada orang yang biasanya itu berat. Biasanya. Jadi nggak mungkin untuk diangkat, misal karena gemuk atau kayak gimana gitu. Biasanya, ntar ya, biasanya itu menggunakan yang namanya Idoyo Rifuto ini. Supaya mengurangi beban daripada kaigosanya. Diangkat menggunakan alat ini biasanya. Kayak gitu. Cuman kayaknya ini jarang ya, jarang ada di Shisetsu gitu. Ada, mungkin ada yang menggunakan, cuman nggak seberapa gitu yang menggunakan alat ini. Oke, terus yang perlu diperhatikan selanjutnya itu ketika melakukan bantuan perpindahan, menurut Ito Sensei, di sini ada Shiji Kitei Mengseki o Hiraku Suruto Shintai wa Angte Shimas. Jadi usahakan kita itu membuka kaki dengan lebar ya. Shiji Kitei Mengseki. Jadi kaki kita itu dilebarkan gitu. Jangan disempitkan. Kalau misalkan disempitkan nanti nggak angte gitu kan. Makanya dihiraku gitu. Ya, kayak kita nggak mau ngambil kuda-kuda dilebarkan kakinya. Terus Ito Sensei juga bilang di sini, Ryosano Shintai Jokyo ni Ojita Teki Setsuna Kaigo Hoho o Sentaku Suru Kotoga Taisetsu. Jadi kita itu harus pintar-pintar memilih cara bantuan yang tepat kepada si Ryosa itu sesuai dengan kondisi fisik si pasiennya. Karena ini merupakan tugas dari Kaigo Fukushiki. Masih ingat Gyomu no Nayo-nya Kaigo Fukushiki ada apa aja? Yang pertama apa? Ada berapa? Ada yang masih ingat? 7. 7. Ada 7? Gyomu no Kimitsu. Nayo-nya 3. 3 apa aja? 3. 3. 3 apa aja? Yang masih ingat? Kaigo. 2. Toro. Ya, Toroko. 3 yang mana yang benar? Nggak tahu lah. Gyomunayo Sensei Shinshin no Gyo. Jokyo ni Shinshin no Ojita Jokyo. Ya, Kaigo Shinshin no Jokyo ni Ojita Kaigo. Terus yang Kaigo ni Kangsuru Shido. ya Kaigo ni Kang Suru Kido. Jadi Gyomu no Nayo-nya itu ada 2. Yang ada 7 apa tadi? 7 Kaigo Fukushiki. Ring Rikoryu. Ya, itu Rinri Koryu ya. Kode etiknya sih Kaigo Fukushiki. Jangan kebalik nanti. Gimana? Ini kan materi awal nih. Jangan lupa dipelajari lagi. Jadi intinya kalau misalkan kita itu berkaca pada tugas Keigo Fukushiki, maka harus disesuaikan dengan Gyomu no Nayo-nya. Yang pertama, Shinshin no Jokyo ni Ojita Kaigo. Kita harus melakukan perawatan berdasarkan kondisi fisik si pasien. Jadi harus distabilkan gitu. Kalau misalkan nanti nggak distabilkan, dia itu Ichibukejo, terus kita kasih Surai Dinggo Bodo misal. Nggak cocok gitu kan ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi fisik si pasiennya. Sama yang terakhir adalah Kaigoni Kang Surusido. Melakukan bimbingan terkait ke perawatan. Yuk, diingat-ingat lagi, dipelajari. Oke. Oke. Terus yang selanjutnya di sini ada Kuruma Isuno Hoko Soko. Jadi ketika berjalan menggunakan Kuruma Isu. Ya, kalau misalkan berjalan menggunakan kuruma isu, yang pertama di sini ada jari michi sama fumikiri.
Jadi kalau misalkan berjalan menggunakan kuruma isu di Jarimichi. Jarimichi itu kayak jalan berkerikil yang penuh bebatuan gitu. Sama Fumikiri. Fumikiri itu kayak ketika kita melintasi rel kereta api. Misal. Caranya adalah maka Kiasutao Agete Soko. Jadi kita berjalan sambil mengangkat bagian dari kastanya ini. Kalau misalkan kastanya ini, roda kecilnya ini nggak diangkat ketika berjalan di jalan berkerikil, ditakutkan nyungsep ke depan, kayak gitu kan. Nah, nggak tahu kan, batu berkerikil itu kan ukurannya nggak sama gitu. Ada yang gede, ada yang besar. Kalau misalkan kena batu yang besar, ditakutkan nyungsep. Makanya perlu diangkat bagian kastanya. Sama juga Fumikiri ya. Tadi. Terus kalau misalkan berjalan menggunakan kuruma isu di yang ada dansanya sama Sakamichi. Prinsipnya sama di sini. Kalau misalkan dia itu ada dansanya ya, ada dansanya, maka yang perlu diperhatikan adalah Agaru Tokiwa Maekara gitu. Kalau misalkan naik tuh dari depan, naik dari depan kayak gini, naik. Tapi kalau misalkan turun dari belakang, kayak gini. Jangan kebalik. Ya, kalau naik itu dari depan, kalau turun dari belakang. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya itu ada kata Mahino Hitono Kuruma Isu Jiso. Jadi kalau misalkan dia itu bisa berjalan sendiri menggunakan kuruma isu untuk orang yang mengalami kata mahi, lumpuh sebagian. Dia yang perlu diperhatikan adalah di bagian ini mahigawa ininya, yang bagian mahigawa, anggap ini mahigawa ya, yang bagian kirinya ini bureki rebano enco. Jadi bagian bureki yang di sini di enco, diperpanjang. Supaya apa? Supaya dia ketika mengunci burekinya itu, kan ini bagian yang sehat tuh. Kalau misalkan mengunci bagian yang sehat kan dia masih bisa, masih ada jangkauan gitu kan. Tapi kalau misalkan yang di sini dia udah nggak bisa ngedakkan tangan ini otomatis, maka butuh yang namanya ini bureki no enco gitu. Bureki rebano enco. Jadi di enco supaya dia itu bisa menjangkau sendiri bagian burekinya ini. Gitu. Terus yang kedua ada Kengsoku Asi Teibuga Yukani Sukuyoni Suru. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagian kaki yang sehat ini diperhatikan untuk menyentuh lantai. Nah, menyentuh lantai kayak gitu bagian yang sehatnya. Itu untuk yang jiso. Terus kalau misalkan ke Densa, naik Densa, ya, bantuan untuk memasukkan Ryosa ke dalam Densa, ke dalam kereta. Maka yang perlu diperhatikan adalah Densato Chokakune Naruyoni. Jadi usahakan antara pintu densanya ini sama kuruma isunya itu lurus. Chokaku. Supaya apa? Kalau misalkan kalian masukkan dari sini, yang ditakutkan adalah bagian kastanya ini nyelip di sini, nyelip di bagian ininya. Gitu. Maka diusahakan untuk Chokaku. Diluruskan terlebih dahulu, baru nanti di ireru. Kayak gitu. Itu kalau densa. Terus kalau misalkan bagian masuk ke erebeta, ke elevator gitu, erebeta no mizo, mizo ni kiasuta ga hamaranai yo ni kiotsukeru. Jadi prinsipnya sama ketika mau masukkan ke elevator itu, yang perlu dicui bagian kastanya ini supaya nggak masuk ke mizo. Mizo tuh kayak celah gitu, celah dari elevatornya. Nah, takutnya nyelip gitu kan, jadi abunai. Makanya harus diperhatikan bagian kastanya ini supaya nggak masuk ke mizo kayak gitu. Itu kalau bantuan memasukkan Ryosa ke elevator. Terus yang selanjutnya itu ada ini dansa kaisoho. Kalau dansa kaisoho ini merupakan alat bantu untuk mengangkat kuruma isu ke bagian yang lebih tinggi. Biasanya alat
dansa Kaisoki ini ada di mall-mall, biasanya di mall-mall. Supaya ini mempermudah ketika melewati tangga. Ini kan biasanya tangga nih di sini. Supaya langsung naik ke sini tuh menggunakan alat ini, dansa Kaisoki ini namanya. Nah, selain dansa Kaisoki ini ada ini Kang I Suropu namanya, Kang I Suropu. Sama halnya dengan alat ini, cuman bedanya ini merupakan kayak papan gitu. Papan yang dimana dia itu dibentangkan di antara tangga ini untuk mempermudah ketika kita mendorong si kuruma isunya. Kayak gitu. Itu namanya Kang I Suropu. Alat dua ini biasanya merupakan ini Kaigo Hoken no Fukushiogu Taiyo no Taiso. Jadi alat dua ini merupakan alat kesejahteraan yang dimana alat itu bisa dipinjam gitu. Jadi nggak usah beli gitu. Kalau misalkan butuh, kita bisa meminjamnya. Kayak gitu. Nggak usah khawatir. Karena dua alat ini merupakan Fukushiogu gitu. Fukushiogu itu kayak alat kesejahteraan yang dimana dia bisa dipinjam. Nah, tuh. Terus selanjutnya ketika kita menggunakan alat ini, alat Fukushiogu, ya, Fukushiogu o Katsuyoshi, Kaigo Sano Futang o Keigeng Suru. Jadi ketika kita menggunakan alat kesejahteraan ini, diusahakan dapat mengurangi futang, beban dari kaigosanya gitu kan. Itu yang diharapkan dari Fukushiogo ini. Kalau misalkan bayangin aja nggak ada alat kesejahteraan ini ketika pengen ngelewati tangga kan Taiheng tuh harus ngangkat ya. Ya kalau misalkan ngangkatnya berdua, kalau misalkan mengangkat sendiri kan muri gitu kan. Makanya diadakan yang namanya Fukushiogo ini. Nanti untuk macam-macam Fukushiogo akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Tuh. Oke. Yang selanjutnya ada yang namanya ini Bedo Bedono Uedeno Kaigo. Bantuan di atas bed. Bantuan di atas bed. Oke, yang pertama itu ada Sokugai. Posisi miring atau lateral ya. Jadi ketika memberikan bantuan dengan posisi miring, maka Makurao Tai I Hengkang Suruyoni Yoseru. Jadi ketika akan melakukan perubahan pada tubuhnya gitu, usahakan makuranya itu di Yoseru disesuaikan. Kalau misalkan mau ditarik ke kiri gitu, mau dimiringkan ke kiri, maka makuranya ini di Yoseru ke kiri. Kalau ke kanan, sebaliknya di Yoseru ke kanan gitu supaya raku gitu. Terus di sini ada rigid tank ya. Rigid tank tuh kayak kayak ini, kayak tempat caregiver memberikan bantuan tenaga. Kayak apa ya? Tempat dia itu bisa memutar tubuh si pasiennya. Ya, ada di bagian bahu, ada di bagian lutut, ya pinggul sama paha. Tuh, untuk memutar pasiennya itu rigid tank. Terus ada yang namanya cara Taimeng Hoya, Sekimeng Ho Nado ga aru. Jadi ada dua cara untuk Tai Hengkang ya. Ada Tai Meng Ho, yaitu cara depan, sama Sei Meng Ho, itu cara belakang kayak gitu. Ngadep ke depan atau ke belakang kayak gitu kan. Itu caranya. Terus ada yang namanya Torukuno Gengri. Torukuno Gengri itu merupakan prinsip torsi. Ya, prinsip torsi itu apa? Kaiteng jiku kara kyori ga toi hodo chisai chikara de kaiteng saseru koto ga dekiru gengri. Jadi yang dinamakan prinsip torsi itu adalah maksudnya itu semakin jauh dari titik putar, maka semakin kecil tenaga yang diperlukan untuk memutar. Paham? Jadi rumusnya kayak gini. Jadi dia bilang kan semakin jauh dari titik putar. Nah, misal titik putarnya di sini, terus kita megangnya
kita megangnya itu di sini misal, semakin jauh ya dari titik putarnya, maka tenaga yang kita perlukan untuk memutar itu semakin kecil gitu. Tapi kalau misalkan kita titik putarnya di sini, pegangnya di sini, ini kan deket ya sama titik putarnya, maka cikara yang kita butuhkan itu lebih gede lagi, kayak gitu. Maka itu merupakan prinsip torsi. Semakin jauh dari titik putar, maka cikara yang dibutuhkan adalah semakin kecil. Kayak gitu. Itu prinsip torsi. Terus yang kedua ada Tekono Gengri atau prinsip tuas. Kayak ayun-ayunan gitu. Di sini ada eh, Cisana, Cikarade, Okina, Cikarao, Imidasu Kotoga, Dekiru Gengri. Jadi prinsip tuas itu merupakan prinsip yang dimana dia itu menghasilkan gaya besar dengan tenaga yang kecil. Jadi meskipun gayanya besar itu, tapi cikaranya itu kecil, tenaganya kecil gitu. Contohnya misal dalam kaigo itu kita mengangkat tubuh pasien, misal dia tuh berat, mempunyai berat badan yang berat gitu. Supaya kita bisa menghasilkan cikara yang kecil, kayak gimana? Maka diangkatnya itu sedikit demi sedikit, jangan langsung kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mengangkat badan yang gede gitu, terus kitanya kecil gitu, makanya akan kesusahan. Diusahakan mengangkatnya sedikit demi sedikit. Terus yang kedua, kalau misalkan kaigo, yang ngangkat itu bukan tenaga tangan saja, tapi seluruh anggota badan kita ini yang ada ototnya itu dimaksimalkan. Kayak misal otot paha, otot pantat, bokong, terus otot lengan kayak gitu. Semua pokoknya Okina Kinggung ini digunakan. Udah belajar kan Okina Kinggung. Gitu. Itu merupakan prinsip dari tuas. Oke. Terus selanjutnya di sini ada Joho Ido. Jika berpindah ke atas gitu, pengen menggeser. Jadi untuk memindah ke atas supaya kita itu nggak terlalu besar mengeluarkan cikara, maka usahakan menggunakan yang namanya Suraidinggu Sito ini atau alat bantu geser ini. Jadi si Suraidinggu Sitonya ini diselipkan di bagian bawah si pasiennya ini, baru nanti kita geser ke atas kayak gitu supaya kita itu apa ya namanya ya menciptakan tenaga yang kecil kan karena dia itu kan bersifatnya licin tuh si surai dinggunya tuh jadi cikara yang kita keluarkan kecil gitu kayak gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada Oki Agari ketika kita memberikan bantuan bangun Oki Agaru. Ryosani Kengsoku no Hiji o Shiten ni Shite Jotai o Oko Shite Morau. Jadi maksudnya itu ketika membantu bangun itu minta si pasiennya ini untuk menggunakan sisi yang sehat, ya, Kengsoku no Hiji, sikut yang sehat, sebagai tumpuan untuk membangunkan atau mengokosusi badannya gitu. Ya kalau misalkan kita kue kakek, no contoh, Kengsoku no Hiji o chikara irete kudasai, misal kayak gitu kan. Jadi nanti si Riosanya ini akan memasukkan si cikaranya ke sini. Jadi dia tuh gampang untuk bangun kayak gitu. Maka itu teknik yang perlu diperhatikan ketika membantu bantuan Oki Agaru kayak gitu kan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada Suihei Ido. Suihei Ido itu adalah merupakan memindahkan tubuh secara horizontal. Secara horizontal. Ketika memindahkan tubuh secara horizontal, di sini kita bisa menggunakan prinsip teko tadi. Prinsip tuas tadi. Berarti yang saya bilang tadi kan prinsip tuas itu merupakan prinsip menghasilkan gaya yang besar dengan tenaga yang kecil kayak gitu kan. Jadi Ryosa no Shintai to Bedono Sesuru Meng o Semaku Suru. Jadi perkecil antara
bedo ya, bedonya ini sama tubuh kita. Supaya apa? Supaya kalau misalkan kita ngangkat itu nggak terlalu berat. Tapi kalau misalkan tubuh kita sama tubuh si Ryosanya ini terlalu jauh gitu, maka yang ditakutkan, yang dikhawatirkan pinggang kita yang kena gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi di Zenkaijo. Maka tetap kita menggunakan prinsip choosing o chikazukeru gitu, mendekatkan dengan objek yang akan kita bantu kayak gitu kan. Tuh. Terus yang selanjutnya di sini ada kaigo shano hiza o beddo waki ni suke kaigo shano koshi o goho ni orosu. Jadi sebisa mungkin bagian waki kayak bagian ini, bagian dari pinggir ya, pinggir dari bednya ini kita letakkan ryohiza. Ryohiza ini kayak meletakkan bagian lutut kita gitu. Jadi lutut kita itu diletakkan di bagian bedok, ditempelkan gitu. Baru kaigosano koshi, pinggang dari kaigosanya ini agak dikebelakangkan gitu. Kayak gimana ya? Ya kayak kita ngambil kuda-kuda gitu. Kayak eh apa ya namanya ya? Kayak gimana ya bahasa Indonesianya kok lupa. Jadi kayak agak ke belakang kayak gitu. Terus kakinya kita ditempelkan ke bednya. Kayak gitulah intinya maksudnya tuh. Baru nanti digeser kayak gitu. Jadi di sini ada pengertian sui hei ido johang sing to kahang sing ne wakete ido suruhoho. Jadi ini merupakan cara untuk memindahkan yang dimana dibagi antara bagian johang sing bagian atas sama kahang sing bagian bawah kayak gitu. Itu merupakan cara bedono uede kaigo. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, intinya materi ini udah kelar. Cuman yang perlu diperhatikan di sini, yang tadi itu, ini sering keluar di ujian. Jadi mau nggak mau harus benar-benar diapalin. Terus yang ini, dua ini, ya alat ini. Terus cara berdiri dari berdiri apa dari duduk ke berdiri, bantuan-bantuan yang lainnya. Ini yang perlu dihafalin kayak gitu.